Puji Tuhan, ketemu lagi bersama dengan Kak Lia saat ini. Saat ini kita mau bersama-sama kembali ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik udah siap semuanya? Kalau sudah siap, coba kakak mau lihat, pasti di rumah sudah ada Alkitabnya kan? Siapkan Alkitabnya ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu mau beribadah Tuhan Yesus. Engkau tolong kami Tuhan, biarlah ibadah ini Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau tolong juga Tuhan, baik adik-adik yang ada di rumah, Engkau memberkati Tuhan, biar kuasa Allah yang bekerja dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, dan kami alaskan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai teman-teman, sudah siap memuji Tuhan? Haleluya!
bersukacita. Mari kita memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. mengerti
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang lagi kepadamu Bapa. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah firman-Mu supaya bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan supaya bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman, nama saya Claudia Pandiate, saya dari GPDI Eklesia Suster Podomoro. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Nah, Alkitabnya udah disiapkan. Persiapkan segala pikiran kamu, konsentrasi kamu hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang Om Eko mau menceritakan tentang sebuah peristiwa di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 29 ya. Nah, coba lihat ini di papan ini ya. Kamu udah lihat kan? Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai 29 tentang Allah menghukum Sodom dan Gomora ya. Kenapa Allah menghukum Sodom dan Gomora ini? Karena perbuatan penduduknya itu sangat jahat ya. Semua penduduknya berlaku tidak benar di hadapan Tuhan. Hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu keluarga Lot ya. Tetapi semua penduduk selain Lot dimusnahkan dengan api belerang. Nah, kenapa Allah begitu marah dan Allah perlu menghukum Sodom dan Gomora ini? Karena Sodom dan Gomora ini sudah berbuat dosa yang kelewatan ya. Dosa yang sangat-sangat keji, dosa yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan ya. Nah, apa itu dosa? Dosa itu adalah melakukan segala sesuatu yang Allah benci atau melakukan segala sesuatu perbuatan yang Tuhan tidak sukai ya. Ketika kita melakukan perbuatan yang Tuhan tidak suka, apakah itu melalui ucapan kita, apa itu melalui pikiran kita, apa itu melalui tindakan kita, perbuatan kita ya. Ketika itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu disebut dosa ya. Tahu ya Adik ya, dosa itu apa? Nah, ini demikian juga apa yang dilakukan oleh masyarakat di Sodom dan Gomora ya. Mereka melakukan dosa apa sih kok begitu jahat ya? Mereka melakukan dosa saling mencintai, saling jatuh cinta kepada sesama jenis ya. Yang laki-laki jatuh cinta kepada laki-laki, bahkan mereka melakukan hubungan intim ya. Terus yang wanita juga demikian, jatuh cinta kepada wanita, bahkan di sana juga banyak bencong-bencong atau waria-waria. Waria itu apa? Wanita setengah pria ya. Jadi atau pria yang menjadi wanita ya. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan ya. Nah, di sana banyak sekali kaum-kaum maaf Om Eko katakan kaum homoseks dan lesbian ya. Apa itu homoseks, apa itu lesbian, kamu nanti minta penjelasan aja sama papa mama kamu di rumah, oke? Nah, ini Om Eko mau menjelaskan mengenai dosa yang dilakukan oleh mereka. Jahat nggak itu? Coba bayangkan kalau anak-anak semua yang ada di sini, khususnya yang sudah kelas 6 SD, kelas 5 SD ya, pasti kamu sudah tahu. Orang seharusnya kalau jatuh cinta itu kepada lawan jenis ya. Artinya laki-laki jatuh cinta kepada wanita, wanita jatuh cinta kepada laki-laki, itu yang benar. Bukan sesama jenis ya. Nah, Allah menciptakan hanya dua jenis kelamin ya. Hanya dua, yaitu pria dan wanita. Adam dan Hawa ya. Allah tidak pernah menciptakan di tengah-tengahnya, tidak ya. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu kita harus bersikap sebagai laki-laki, kita harus bersikap sebagai laki-laki ya. Artinya apa? Laki-laki itu harus tegas, harus harus perkasa, gagah ya. Itu laki-laki ya. Wanita harus lemah lembut, anggun. Nah, itu wanita ya. Artinya mereka lebih bersikap keibuan ya. Itu wanita. Nah, kalau pria harus tegas, harus gagah. Kalau ngomong ya. Kalau misalnya tidak, iya, ya. Artinya jangan sebagai laki-laki ngomongnya kalem-kalem kayak wanita gitu ya. Itu nggak boleh ya. Karena Allah menciptakan pria dan wanita.
nggak ada pria yang yang kewanita-wanitaan atau kecewek-cewekan, nggak ada. Demikian juga yang pria yang wanita, nggak ada yang kelaki-lakian, tomboy gitu ya. Jangan. Kita harus merubah kelakuan kita. Kalau mulai ada yang seperti itu ya, kita cepat rubah ya. Kita sadar bahwa kita diciptakan sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Tuhan menciptakan wanita, Tuhan menciptakan pria ya. Aku sebagai pria, aku harus tegas, tidak boleh cengeng ya. Aku harus gagah ya, melakukan apapun sebagai tanggung jawabku. Nah, itu laki-laki. Kalau wanita, ya aku harus lemah lembut, aku harus anggun ya. Aku harus lebih lagi sopan santun ya. Pria juga demikian, harus sopan santun juga ya, tapi maksudnya di sini adalah sikap sebagai wanita itu harus lembut, harus anggun ya, seperti itu. Nah, dosa ini yang membuat Allah marah kepada Sodom dan Gomora, karena mereka saling jatuh cinta kepada sesama jenis. Coba bayangkan anak-anak, laki-laki jatuh cinta kepada laki-laki, geli nggak itu, jijik nggak itu ya? Perempuan jatuh cinta kepada perempuan, ya, itu perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Allah perlu menghukum Sodom dan Gomora ini, ya. Dan pada akhirnya betul apa yang Tuhan mau, mau kerjakan itu dilakukan juga, ya. Akhirnya dikerjakannya rencana Tuhan itu yang mau menghukum Sodom dan Gomora dengan apa? Menurunkan hujan api belerang sehingga kota itu menjadi kebakar habis. Penduduk-penduduknya semua mati ludes ya. Semua yang dagang-dagangannya, binatang-binatangnya ya, peliharaan-peliharaannya, ternak-ternaknya semua hangus kebakar di situ ya. Bahkan apinya atau asapnya itu membumbung tinggi sampai di kejauhan masih kelihatan asap apinya itu. Nah, oleh sebab itu adik-adik atau anak-anak, Om Eko mulai peringatkan kepada kamu ya, sebagai laki-laki, mari kita bersikap sebagai laki-laki ya. Nah, seperti gambar di samping ini, laki-laki itu pakai tegas ya, rambutnya pendek, tidak pakai anting-anting, tidak pakai kalung, tidak pakai gelang ya. Tapi laki-laki itu lebih maco ya. Dia lebih gagah ya. Nah, kalau wanita rambutnya panjang, pakai anting, pakai gelang ya. Kalau ada kalung pakai kalung ya. Nah, itu wanita ya. Dia bersolek, pakai bedak, pakai lipstik dan lain sebagainya ya, karena itulah kodratnya wanita. Tapi kalau pria ada yang pakai bedak, ada yang pakai lipstik ya, itu udah nggak beres namanya ya. Itu namanya bencong ya, itu namanya waria. Nah, itu jangan melakukan hal seperti itu nggak benar ya. Itu nggak baik, itu salah di mata Tuhan, dan Tuhan sangat membenci perbuatan seperti itu. Sebab dikatakan dalam kitab Roma bahwa upah dosa itu apa? Maut ya. Nah, Sodom dan Gomora menerima upahnya ini ya. Upah Sodom, upah dosa yang mereka sudah lakukan itu adalah maut, kematian ya. Oleh karenanya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan suka ya. Kita harus belajar mulai sekarang, anak-anak harus belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan itu bagaimana? Hidup yang rajin beribadah, hidup yang tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya. Kalau sebagai laki-laki ya udah, sebagai laki-laki lah kamu. Kalau sebagai perempuan ya sudah, kamu sebagai perempuan nggak boleh menyesal dengan apa yang sudah Tuhan perkerjakan dalam kehidupan kita. Misalnya yang laki-laki berpikiran aku mau jadi cewek, yang cewek berpikiran enak ya jadi cowok itu. Enggak seperti itu ya. Semua sudah diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Kita menerima kodrat kita. Kita menerima apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Oke? Nah, itu saja yang bisa Om Eko jelaskan kepada kamu semua anak-anak ya. Kita harus kembali lagi kepada kodrat kita.
kita harus tahu posisi kita sebagai apa, ya. Tuhan mau kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ingin selamat, sekali Yesus tetap Yesus, mari kita lakukan apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Ada haleluya? Oke, ya. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang Om Eko dapat sampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, ya. Kita tutup mata, kita berdoa. Ayo semua berdoa ya. Kembali Tuhan, pada saat ini hamba berdoa buat setiap firman Tuhan yang telah kami dengar. Terima kasih ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam otak kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada, yang mendengarkan acara ini di dalam nama Yesus. Berkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Berkati pekerjaan mata atau mata pencarian mereka masing-masing di dalam nama Yesus. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar atau yang terlibat dalam sekolah minggu. Hamba serahkan mereka semua berkat-berkat-Mu, kesehatan, kekuatan, anugerah, damai sejahtera kepada mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami pada saat ini Tuhan, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita adalah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diulang ya guys. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi kreativitas. Nah, tadi kan sudah dengar firman Tuhan mengenai Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dengan perempuan. Hari ini kita akan membuat gambar laki-laki dengan perempuan. Caranya mudah ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas, folio, ya, ada spidol dan gunting. Nah, cara membuatnya adalah pertama, kertas folio dilipat jadi dua, memanjang ya, sama panjang. Kita lipat sama panjang. Setelah itu kita lipat dua lagi. Nah, setelah lipat dua lagi, kita akan bagi dari sisi kanan dan sisi kiri itu menjadi 3 bagian. Sama besar ya. Besar ya. Nanti di rumah bisa dibantu oleh mama atau papa atau kakak juga bisa ya. Mudah sekali. Yang rata ya. Nah, setelah sisi kanan, kita sisi kirinya dibuat sama seperti sisi kanan tadi, dibagi menjadi 3. Jadi polanya ada 6. Nah, setelah jadi pola 6 ya. Ya. Oke, sudah jadi 6. Kemudian dibuka dan dibagi 2. Supaya dari satu kertas ini bisa jadi gambar laki-laki dan perempuan. Digunting
yang rata, boleh dengan gunting atau dengan cutter ya, tapi hati-hati, minta bantuan mama dan papa di rumah. Gunting yang rata, lalu menjadi 2 bagian. Oke, setelah itu kita akan jadikan satu lagi, satu bagiannya ya, 6 sisi itu. Nah, kita akan mulai menggambarnya. Gambarnya mudah aja, adik-adik boleh kreasikan di rumah, tetapi hari ini kakak hanya membuat yang sederhana saja, yang mudah saja. Yang satu gambar laki-laki, yang satu gambar perempuan ya. Kalau perempuan dia pakai rok, kalau laki-laki dia pakai celana. Nah, ini yang laki-laki. Lalu kita akan gambar yang perempuan. Adik-adik pasti di rumah bisa lebih bagus ya. Nanti juga bisa minta tolong mama, papa, atau kakak yang pintar menggambar. Oke. Ya, jadi ya. Lalu setelah jadi gambar seperti ini, kita akan gunting ini sesuai dengan pola yang sudah kita gambar. Kita gunting yang perempuan dulu. Hati-hati ya mengguntingnya. Kalau adik-adik kesulitan, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak ya untuk menggunting sesuai dengan pola yang tadi kita sudah gambar. Nanti kita dapat apa ya? Sedikit lagi ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, jadi deh. Ya, jadi kan? Oke, sekarang kita akan buat yang untuk yang laki-laki. Sama seperti tadi ya, digunting hati-hati, jangan sampai putus. Nanti di rumah adik-adik bisa dihias. Ya, boleh diwarnai. Kalau hari ini kakak
polos aja, nggak diwarnai. Tapi adik-adik di rumah kalau mau diwarnai boleh ya. Jadi deh yang laki-laki ada 6. Nah, tuh yang perempuan juga ada 6. Sampahnya kita singkirin dulu ya. Dibersihkan dulu. Nah, dirapihkan dan dibuang sampahnya di tempat sampah. Oke, nah sudah jadi ya adik-adik ya, gambar anak laki-laki dengan anak yang ini adalah anak perempuan. Nah yang ini adalah anak laki-laki. Di rumah kalian bisa menghiasnya diwarnai. Nah untuk challenge minggu ini, kalian bisa membuat ini di rumah masing-masing sesuai dengan kreasi kalian. Kemudian kalian bisa mewarnai atau tidak juga. Lalu setelah kalian buat seperti ini, kalian bisa kirimkan upload di Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang ada di layar ya. Ditunggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan. Lewat ibadah kami hari ini, kami masih boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kami beribadah masih online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa lewat ibadah pada saat hari ini Bapa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati setiap adik-adik yang di rumah Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah KDP LNAP hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan adik-adik dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kakak-kakak Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kami hari ini Bapa. Berkati setiap jeri lelah mereka, berkati kepengurusan KDP LNAP DKI Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan, kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.